membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Ustazah mau cek semangatnya dulu nih. Kalau Ustazah tanya tepuk 1 kali bilang yes, ya. Kemudian kalau tepuk 2 jawabnya apa? Oke, tepuk 3 semangat. Oke, siap? Kita cek ya dengan semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. oke. Ada yang gak masuk teman-teman? Ada. Siapa itu? Zila. Nah, anak-anak supaya tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak semua silahkan berdiri dengan tegak. Siap semuanya? Ya. Siap. Suaranya yang lantang ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya. Teman-teman, Ustazah mau mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah belajar materi teks eksplanasi ya. Masih ingat gak ya? Coba siapa yang masih ingat mengenai teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu ada berapa strukturnya? Ada 3. Saya tanya, ini Mbak Raisa ada berapa? Ada 3. Oke. Satu yang pertama apa? Iya betul, pernyataan umum. Yang kedua, hari ini kita akan mempelajari atau akan berlatih bagaimana kita bisa menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian ini anak-anak dapat menjelaskan manfaat kerjasama di bidang sosial budaya bagi bangsa Indonesia. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Ini pelajaran kita kemarin tentang ASEAN. Ya. Coba Ustazah tanya nih. Di mana KTT ASEAN 2023 diselenggarakan? Di Bali, betul. Oke, Anda bisa menjawab. Indonesia secara resmi terpilih menjadi ketua sekaligus tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 dan ke-43 tahun 2023. Iya, jadi Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara KTT ASEAN. Kemarin diselenggarakan di Bali ya. Oke, sekarang kita akan nonton sebuah video tentang apa ya? Tentang apa kira-kira? Kok tahu? Oh iya, ada tulisannya ya. Oke, kita simak sama-sama. Pastikan semuanya bisa melihat dengan nyaman ya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Nah, apa tadi? Tentang apa? Globalisasi. Tentang globalisasi. Ternyata globalisasi itu sudah apa? Sudah masuk ke Indonesia. Ya, sudah masuk ke Indonesia. Kita bisa merasakan globalisasi. Kita ingin menyajikan di sini adalah masakan Indonesia, karena kita ingin menunjukkan masakan Indonesia, dan masakan Indonesia zaman sekarang sudah bisa go internasional ya. Dari segi penampilan jelas dari rasanya tetap rasa otentis, tapi penampilan dan cara teknik masaknya juga harus bisa sama dengan standar internasional.
Yang saya harapkan adalah bahwa masakan Indonesia kita ini bisa diterima dengan baik oleh kepala-kepala negara lainnya. Semoga tamu-tamu yang hadir di KTT ASEAN ini bisa melihat bahwa masakan Indonesia itu sangat pantas untuk bersaing di dunia, dan juga memang udah waktunya makanan kita itu mendunia. Nah, coba saya tanya ya, dari informasi video itu siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang terpikir oleh anak-anak? Ternyata tamu-tamu KTT ASEAN itu disajikan makanan Indonesia, ya. Pastinya makanan Indonesia itu tidak kalah apa? Rasanya ya, rasanya. Cuma tadi kata chef bagaimana supaya makanan Indonesia go internasional? Oke, kelompok ini, kelompok apa? Thailand, apa gimana? Kelompok Thailand soalnya gimana? Harus apa? Harus rapi, harus menarik gitu kali ya. Harus menarik ya. Tadi ada makanan kita yang disajikan di KTT ASEAN. Makanan itu kira-kira termasuk produk apa? Produk Indonesia. Ya. Jadi kalau dikategorikan makanan itu masuk ke produk budaya. Ya, jadi selain makanan apalagi tuh? Ada yang tahu nggak? Budaya. Nyambul apa? Alat musik tradisional. Coba tahu nggak alat musik tradisional yang sudah mendunia apa? Angklung, betul sekali. Angklung sudah mendunia ya, sudah ditampilkan di berbagai negara. Ya, nah bagus. 10 poin buat Singapura. Kelompok 10 poin ya yang jawab. Tarian daerah betul. Tari apa kira-kira yang hits di mancanegara? Tari saman, betul. 10 poin. Oke, tari saman. Yang gimana Mbak? Lagu daerah, betul sekali. Lagu apa yang ngehit? Negaranya semakin maju dan go internasional. Jadi negara kita maju ya dan dikenal oleh negara lain. Kalau siap sebelumnya anak-anak semua sudah dibagi kelompok ini ya, sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Tapi belum ada namanya kayaknya nih. Coba negara aja ya, negara ASEAN deh, negara ASEAN. Pilih ya, semuanya pilih. Kita kasih waktu 50 detik untuk berdiskusi. Ya, nama negara-negara ASEAN. Oke, sekarang angkat tangannya semua ke atas, putar-putar. Hitungan 3. Anak-anak tunjuk satu orang yang dipilih untuk menjadi ketua kelas. Hitungan 3. Ketua kelompok ya. Hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, berapa orang? Silakan langsung. Berapa orang ini? Ayo. 2 ya. 2 sweet. Sweet berarti 2. Ayo, sweet. Yang menang yang jadi ketua kelas. Kelompok ini sudah? Oke, sama siapa? Ketua kelasnya? Boleh ditulis ketuanya. Nih? Siapa? Udah. Sama situ. Nih, siapa ketuanya? Oke. Nih, siapa? Zalpa. Oke, mana Zalpa? Oke. Dan Vietnam? Oke. Ketua kelas, ketua kelompok boleh maju ya? Boleh maju ambil LKPD-nya. Nah, Ustazah akan memberikan petunjuk kegiatan dulu. Boleh dibaca bersama-sama. 1. Bersama dalam diskusi
Kemudian setelah itu anak-anak diskusi di kelompoknya masing-masing untuk setelah itu mempersiapkan presentasi kelompoknya ya. Tunjuk siapa yang akan presentasi ya. Kemudian ketepatan jawaban dan kerapihan membuat bagan. Tadi bentuknya kita dalam bentuk bagan yang ada di LKPD, nanti anak-anak buat. Jawabannya harus tepat, informasi penting. Oke? Nanti bisa dipelajari bagaimana cara membuat bagan yang rapi, kemudian bagaimana cara menentukan informasi penting. Itu ada ya, teksnya sudah kalian paham ini. Anak-anak kalau teks sudah sampai baca teks, silahkan dilihat ke depan. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini dulu sebelum dimasukkan ke bagan. Masih direkam ya? Langsung aja mau pakai nomor. Simpulannya. Kali jawabannya ke bagan, jadi buat bagan sendiri. Ya, lalu sistematis, bentuknya bebas ya, berkreativitas, boleh. Kayak sebuah desain. Nah, pertama, oke, wait. Batu putih kertas. Ya, oke. Oke, yang pertama kelompok apa? Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku akan menjelaskan tentang paragraf pertama, topik masalah globalisasi. Paragraf kedua, deretan penjelas. Deretan penjelasnya adalah perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. Paragraf ketiga, deretan penjelasnya masuknya pengaruh asing. Paragraf keempat, simpulan dan pesan. Menerima era globalisasi dengan baik, tetapi tidak meninggalkan nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, aja kenapa? Kan dinilai topik. Suaranya yang lancar ya. Mempresentasikan tentang globalisasi. Topik masalahnya adalah globalisasi. Deretan penjelas adalah perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Deretan penjelas
Maksud masuknya pengaruh asing secara tidak langsung membawa perubahan budaya. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Simpulan dan pesan, kita boleh meniru budaya globalisasi, tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana penilaiannya untuk konten? Untuk konten berapa? Kontennya apakah sudah sesuai dan sistematis atau mau kasih komentar boleh? Sudah sesuai. Sistematisnya bagaimana? Sudah sistematis. Kemudian bagannya bagaimana? Boleh diperlihatkan? Sudah bagus. Sekarang beri poin untuk isi 10 sampai 100 bentangnya. Dapat berapa? Isi 100. Bagannya 95. Alhamdulillah. Boleh dimasukkan ke poinnya ya. Nilai 9 berapa tadi? 98. 98. Luar biasa, mendekati apa? Mendekati sempurna ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, berikutnya. Wow, alhamdulillah. Ya, nilai sempurna. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke anak-anak, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini, tapi Ustazah akan memberikan pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab akan menambah poin untuk kelompoknya. Yang mau atau yang bisa menjawab silahkan angkat tangan dan sebutkan nama kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan pertama. Apa manfaat globalisasi? Kelompok apa? Vietnam. Kelompok Vietnam. Bisa mendapatkan informasi dengan cepat lewat internet. Wah, luar biasa. Ya, bisa ya. Keren. 10 poin. Untuk kelompok Vietnam ya. Yang lain ada yang mau menambahkan apa manfaat globalisasi? Tadi Mbak Arsya ya, Mbak Arsya menyampaikan dapat dengan cepat. Iya, dapat informasi dengan cepat melalui internet. Kelompok lain, silakan angkat tangannya. Oke, kelompok Singapura. Oke, silakan. Berkomunikasi dari jarak jauh. Berkomunikasi dari jarak jauh, manfaatnya ya, dapat berkomunikasi dari jarak jauh. Gak bisa juga. 10 poin. Pertanyaan kedua, apa manfaat KTT ASEAN untuk meningkatkan budaya Indonesia? Atau apa manfaat kerjasama ASEAN untuk meningkatkan Thailand? Silakan. Membuat budaya Indonesia Membuat budaya Indonesia semakin mendunia. Tuh, sudah setuju, keren. 10 poin untuk kelompok Thailand. ASEAN sangat bermanfaat untuk Indonesia agar budaya Indonesia dapat mendunia, dapat dikenal oleh dunia. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang beruntung ya? Pertanyaan terakhir ketiga nih. Bagaimana? Tadi anak-anak kan sudah diikuti sudah berdiskusi dengan kelompoknya, sudah presentasi juga ya, menemukan informasi
Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Keren, silakan. Oke. Ada lagi? Mencari pertanyaan umum. Oke. Oke. Masya Allah, lengkap ya. Tapi teman-teman bisa mendengar? Oke, yang pertama apa tadi? Membaca secara keseluruhan. Kedua, mencari pernyataan umum dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, mencari deretan penjelas dari setiap paragraf ya. Yang keempat, menentukan kesimpulan. Luar biasa. Untuk kelompok apa nih? Kelompok Indonesia. Tepuk salut untuk kelompok Indonesia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa yang mau menyimpulkan dari jawaban teman-temannya tadi? Globalisasi mempercepat informasi, ya, ada manfaat positifnya untuk kita. Kita bisa mengakses informasi lebih cepat dari belahan dunia. Yang kedua, manfaat dari kerjasama ASEAN untuk budaya Indonesia, yaitu untuk apa tadi? Membuat budaya Indonesia semakin mendunia. Dan yang paling istimewa pelajaran kita hari ini adalah mencari informasi penting dari teks eksplanasi dengan 4 cara yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Raisa dan kelompok Indonesia. Tadi anak-anak sudah tahu ya? Apa saja tadi yang pertama? Membaca secara keseluruhan, mencari pernyataan umum, mencari deretan jelas, menentukan kesimpulan. Top, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak atas kerjasama anak-anak untuk pelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan bagaimana perasaannya? Nah, silakan Mbak. Aku merasa senang karena hari ini belajarnya menggunakan video dan seru. Dan seru ya. Oke, sepakat hari ini kita melakukan pembelajaran dengan sangat menyenangkan ya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu Ustazah tanya, bagaimana pemahaman anak-anak terhadap materi teks eksplanasi? Menemukan teks informasi tadi ya. 5, kalau nilainya 5 berarti sangat memahami. Kalau nilainya 3 cukup memahami, baik lah ya, baik, pemahamannya cukup baik. Kalau 1, anak-anak kurang paham cara menemukan informasi. Siapa yang memahami dengan sangat baik? Ayo. 1, Barsha, alhamdulillah. Siapa yang cukup baik dalam memahami? Semuanya berarti ya? Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang terakhir hari ini, atau bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut anak-anak? Ada yang mau menyampaikan? Untuk berikutnya, ada materi berikutnya adalah berbasis teks eksplanasi. Anak-anak nanti akan menulis teks eksplanasi menggunakan kosakata baku Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.